Halo teman-teman peternak, kembali lagi di channel Devatar Farm Channel. Di video kali ini aku akan membahas suatu hal yang penting yang perlu diketahui oleh peternak, terutama peternak skala rumahan, dimana akhir-akhir ini banyak pakan yang mengalami kenaikan, terutama pakan pabrikan seperti pur dan dedak serta jagung. Nah, di video ini aku akan membagi cara bagaimana meracik pakan-pakan tersebut agar tetap bagus untuk pertumbuhan ayam, tapi kita bisa menghemat biaya. Maka ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, ini di daerahku, di daerah Jawa Timur. Untuk harga-harga pakan di sini juga mengalami kenaikan. Ini ada dedak bekatul, ada beberapa jenis dedak bekatul dengan harganya. Ada yang 5.000, 4.500 dan juga 3.500. Sedangkan untuk harga pur 511 itu 10.500. Jadi bila kita belinya eceran dengan harga selisih 500.000. Kalau kita beli sakan itu 10.000 per kilonya. Lanjut lagi, ini untuk harga jagung selip yaitu 8.000 per kilogram. Ini juga sudah mengalami kenaikan. Yang awalnya dulu sekitar 7.000. Jadi kita juga menggunakan jagung ini untuk ayam dewasa. Lanjut lagi, ini juga ada pur 591. Harganya juga jauh lebih mahal. Di mana sebelum ini harganya 10.500 per kilogram. Nah, setelah kita belanja untuk beli pakan, lanjut kita akan review bagaimana cara mencampurkan paduan antara dedak bekatul, jagung dan juga pur 511. Untuk dedak bekatul kita tadi beli yang harga 3.500, tapi kita beli satu sak biar mendapatkan kortingan 500. Jadi harganya bisa 3.000 per kilogram. Jadi saranku untuk dedak tidak perlu menggunakan dedak yang mahal, cukup harga yang standar saja. Tapi bila kita bisa mengolahnya, kita bisa mendapatkan hasil pakan yang maksimal. Oke, lanjut langsung saja kita campurkan. Untuk campurannya kita menggunakan 3 cepuk untuk dedak bekatul dan 1 cepuk untuk pur 511. Nah, ini kita langsung masukkan untuk 6 cepuk dedak bekatul. Lalu kita tambahkan 2 cepuk untuk kontrat 511. Di perbandingannya seperti itu. Ini sudah perbandingan yang pas untuk ayam dewasa. Karena ayamku mau bertelur, kita tambahkan 1 cepuk untuk butiran atau jagung selip ini. Nah, ini bila teman-teman menggeluti di dunia peternakan breeding. Nah, bila indukannya ingin cepat bertelur, kita tambahkan jagung giling supaya reproduksinya tidak terhambat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini berdasarkan pengalamanku. Dengan menggunakan takaran ini kita bisa mendapatkan pakan murah dan berkualitas. Hasilnya juga sangat memuaskan untuk reproduksi ayam. Lanjut lagi, ini untuk takaran anak ayam usia di bawah 2 bulan dengan menggunakan bahan dedak bekatul dan pur 511 dengan perbandingan 1 cepuk untuk dedak bekatul dan 1 cepuk untuk pur 511. Lalu kita aduk. Untuk pencampurannya usahakan pada waktu belum kita kasih air, jadi masih kering seperti ini, supaya nanti pencampurannya bisa mudah dan merata. Selain menggunakan pakan pabrikan, kita juga bisa menghemat dengan pakan tambahan seperti limbah dapur atau sisa nasi basi. Usahakan kalau kita menggunakan nasi basi, kita bilas dulu menggunakan air. Kita bilas sampai 3 atau 2 kali supaya nasi ini kembali fresh dan ayam pun mau memakannya. Nah, setelah kita bilas tadi nasinya, langsung kita tambahkan dengan pakan pabrikan yang sudah kita campurkan tadi. Nah, dengan begini kita juga bisa menghemat biaya pakan pabrikan. Nah, setelah kita campurkan dengan dedak yang kita campur tadi, lalu kita aduk. Untuk pengadukan ini jangan menggunakan air terlalu banyak, kita gunakan air sedikit saja supaya nanti
pakan ini tidak berkuah, karena kalau berkuah nanti penyerapan nutrisi pada ayam itu tidak bisa maksimal. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Setelah kita aduk secara merata, langsung kita kasihkan kepada ayam. Nah, hasilnya ayam-ayam pun makan dengan lahap karena penggunaan pakan campuran serta pemberian pakan nasi basi yang tepat. Kalau nasi basi tadi tidak kita bilas, hasilnya ayam pun tidak bisa makan atau tidak mau makan dengan lahap seperti ini. Lanjut lagi, ini untuk anak ayam usia di bawah 2 bulan. Kita menggunakan takaran yang sama, cuman kita tambahkan dengan pur sedikit. Nah, agar ayam ini nanti pertumbuhannya tetap stabil. Jadi kita untuk pergantian antara pakan ayam usia di bawah 2 bulan sampai ayam dewasa itu pergantiannya bertahap. Semakin dewasa semakin kita kurangi untuk purnya agar kita tidak kalah dalam hal biaya pakan. Nah, hasilnya pun ayam-ayamku di sini sehat dan makannya lahap. Jadi teman-teman itu tidak usah khawatir dengan harga pakan yang mahal. Kita bisa menggunakan cara seperti yang aku gunakan ini. Dengan begini kita bisa menghemat biaya pakan tapi hasil tetap maksimal. Selain itu juga kita harus perhatikan manajemen pemberian pakan. Untuk di kandangku ini aku menggunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore dalam hal pemberian pakan. Untuk takarannya kita bisa menggunakan antara waktu makannya ayam. Kita kasihkan umpama jam 7 pagi, itu jam 8 atau jam setengah 9 itu wajib habis. Jadi kemampuan ayam itu seperti itu. Jangan sampai pakan itu berlebih sampai bersisa pada waktu siang hari. Dengan begitu kita juga bisa menghemat biaya pakan sekaligus membuat nafsu makan ayam ini nanti tetap stabil. Kalau kita terlalu memberikannya terlalu banyak, hasilnya nafsu makan ayam itu tidak bisa maksimal sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Lanjut lagi, ini untuk takaran anak ayam usia di bawah 1 bulan. Sekitar usianya 2 minggu. Kita menggunakan purnya lebih banyak, yaitu 2 dibanding 1. 2 cepuk untuk pur dan 1 cepuk untuk dedak. Nah, hasilnya seperti ini. Ayam itu aku biasakan sudah menggunakan pur dari baru menetas. Tujuannya agar ayam ini nanti bisa cepat beradaptasi dengan pakan yang aku gunakan di kandang. Jadi ayam-ayam ini nanti pertumbuhannya tidak terhambat saat pergantian pakan, karena kita sudah biasakan menggunakan dedak sejak baru menetas. Tapi kita juga harus perhatikan untuk takarannya, jangan sampai keliru. Karena kalau untuk anak ayam, kalau keliru takarannya itu akibatnya sangat fatal. Jadi aku perjelas lagi. Untuk anak ayam usia 1 minggu kita menggunakan perbandingan 2 cepuk pur dan 1 cepuk dedak bekatul. Untuk usia di atas 2 minggu kita sudah menggunakan 1 dibanding 1 dan seterusnya. Semakin dewasa purnya kita semakin kurangi. Tidak kalah pentingnya kita juga harus berikan minum, karena pakannya masih menggunakan pakan kering. Jadi minum itu harus tersedia selama 24 jam. Nah, jadi meskipun hanya menggunakan pakan sederhana racikannya tapi hasilnya bisa maksimal. Ini di kandangku untuk betinanya juga mau bertelur. Dengan hanya menggunakan pakan racikan ayam dewasa tadi, kita bisa menghasilkan ayam yang reproduktivitasnya tetap stabil dan bisa berkembang. Tidak kalah pentingnya di kandang kita juga harus siapkan beberapa vitamin dan obat-obatan agar bila ada ayam yang kurang sehat segera tertangani. Untuk jenis obat yang harus disiapkan yaitu ini anti senot, tetaklor. Ini juga untuk kesehatan ayam, terutama pencernaan yang tidak mau turun. Ini juga B kompleks agar nafsu makan ayam dan kebugaran ayam tetap stabil, serta obat cacing untuk mengobati ayam yang terkena parasit pada pencernaannya.
Jadi kita harus siapkan ini agar ayam bila kurang fit segera teratasi. Oh, ini ada juga tirmisin, obat pencernaan ayam. Jadi bila ayam teman-teman mengalami gangguan pencernaan bisa menggunakan obat tirmisin ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Meskipun pakan ini mengalami kenaikan, kita juga tetap bisa menghasilkan pakan murah tapi berkualitas dengan mencampurnya. Teman-teman peternak bisa menggunakan caraku ini. Ini berdasarkan pengalamanku di kandang. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar terus bisa mengikuti video ini di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.